Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrita Kurnia Agustin dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan pendapatan dengan menjual jasa atau layanan kepada konsumen. Jasa atau layanan tersebut tidak berwujud, sehingga tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasa secara fisik. Namun, manfaat dari jasa tersebut dapat dirasakan oleh konsumen. Contohnya perusahaan jasa transportasi, pendidikan, hiburan, kesehatan, dan keuangan. Lingkup operasi perusahaan jasa yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa untuk menghasilkan dan memberikan jasa kepada konsumen. Ruang lingkup operasi perusahaan jasa terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan dan pengembangan. Pada tahapan awal ini, perusahaan jasa melakukan kegiatan berupa merumuskan visi, misi, dan strategi perusahaan, mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan produk dan layanan jasa, dan yang terakhir menyusun rencana operasional. Tahapan yang kedua yaitu tahapan operasi atau tahap inti dari operasi perusahaan jasa, yang kegiatannya yaitu menyediakan tenaga kerja yang kompeten, menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai, melakukan proses produksi jasa, dan menyampaikan jasa kepada konsumen. Yang ketiga atau tahap pengendalian dan evaluasi. Pada tahap akhir ini, operasi perusahaan jasa melakukan kegiatan yaitu mengukur kinerja perusahaan dan melakukan perbaikan dan pengembangan. Karakteristik perusahaan jasa yang membedakannya dari perusahaan manufaktur yang pertama yaitu menawarkan produk dan fisik. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan jasa tidak berwujud, tidak dapat disentuh, dan tidak dapat dilihat. Contohnya jasa transportasi, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Yang kedua, tidak memiliki persediaan stok. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan stok karena produk yang dihasilkannya tidak dapat disimpan. Contohnya jasa transportasi, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Yang ketiga, tidak memiliki harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Karena perusahaan jasa tidak menghasilkan produk, maka perusahaan jasa tidak memiliki HPP. 4. Jasa yang ditawarkan bervariasi. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan. Contohnya, jasa transportasi dapat berupa jasa penerbangan, jasa kereta api, atau jasa bus. Yang kelima, produksi dan konsumsi jasa berjalan bersamaan. Produksi jasa dan konsumsi jasa terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, jasa transportasi dimulai saat penumpang naik kendaraan dan berakhir saat penumpang turun dari kendaraan. Yang keenam, keterlibatan perusahaan jasa dan konsumen. Perusahaan jasa dan konsumen saling terlibat dalam proses produksi jasa. Contohnya, konsumen harus memberikan informasi kepada perusahaan jasa untuk mendapatkan jasa yang diinginkan. Jenis transaksi keuangan akuntansi perusahaan jasa dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu transaksi internal. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa dengan internalnya sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya pengeluaran gaji karyawan, pembayaran sewa kantor, dan penyusutan aktiva tetap. Yang kedua ada transaksi eksternal. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa dengan pihak luar, contohnya itu ada penjualan jasa, pembelian perlengkapan, dan pembayaran hutang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.